Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam firman Allah tersebut, Allah telah memberikan gambaran yang sangat jelas kepada kita semua. Bagaimana semestinya kita bersikap dalam menghadapi perbedaan yang ada di kehidupan kita. Yang pertama, kita dijadikan oleh Allah dalam bentuk laki-laki dan perempuan. Kita dijadikan oleh Allah dalam perbedaan bangsa dan suku. Tujuannya hanya satu, yaitu lita'arafu, agar kita saling mengenal. Dengan saling mengenal ini nanti akan muncul rasa saling menghormati, akan muncul rasa saling menyayangi, akan muncul kerjasama, dan pada akhirnya akan muncul saling memberi manfaat di antara kita. Oleh karena itu, marilah perbedaan-perbedaan yang ada di negara tercinta kita ini, perbedaan budaya, perbedaan suku, perbedaan adat istiadat, kita jaga perbedaan itu dengan cara saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai, sehingga akan muncul ikatan dan persatuan yang kuat di antara kita semua. Dengan persatuan dan kesatuan yang kuat ini, insya Allah negara kita akan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya nanti akan menjadi negara yang hebat, kuat, dan disegani oleh dunia. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Lalu yang kedua, Allah memberi peringatan kepada kita. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menghina orang lain, tinggi hati kepada orang lain. Kita tidak pernah tahu siapa yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kita.
Orang yang kelihatannya hina di hadapan kita, mungkin saja orang itu mulia di sisi Allah. Dan sebaliknya, orang yang kelihatan mulia di mata kita, jangan-jangan orang itu adalah orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujjatul Islam Imam Ghazali juga telah memberikan peringatan kepada kita. Beliau berkata, jika kamu melihat orang yang lebih tua, maka tanamkan dalam hati dan pikiranmu prasangka yang baik kepada orang itu. Katakan, orang itu usianya lebih tua daripada usiaku. Tentunya kebaikan yang dilakukan lebih banyak daripada kebaikan yang aku lakukan. Tentunya pahala yang ia dapatkan lebih banyak daripada pahala yang aku dapatkan. Kalau kamu melihat anak kecil, tanamkan dalam hatimu, anak itu usianya lebih muda daripadaku. Anak itu usianya lebih muda daripada usiaku. Tentunya dosa dan maksiat yang ia lakukan lebih sedikit daripada dosa dan maksiat yang telah aku lakukan. Kalau kamu melihat orang yang sedang berbuat dosa dan maksiat, tanamkan dalam hati dan pikiranmu, oh, orang itu sekarang berbuat dosa dan maksiat. Tapi siapa tahu pada akhir hayatnya nanti dia diberi husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diberikan taubatan nasuha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan diriku ini? Apakah aku nanti termasuk orang yang husnul khotimah atau tidak? Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Insya Allah, dengan prasangka yang baik tersebut, dengan siapapun kita tidak akan pernah meremehkan. Dengan siapapun kita akan menghargai dan menghormati. Sebagai penutup, marilah kita rawat persatuan dan kesatuan kita. Kita saling menghormati di antara kita. Kita saling menghargai dan menyayangi. Ingatlah, siapapun kita adalah orang yang punya nenek dan kakek yang sama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Siapapun kita tidak pernah tahu bagaimana nasib kita nanti di akhir hayat. Apakah termasuk orang yang bahagia atau termasuk orang yang celaka? Na'udzubillah min dzalik.